Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fadila, NIM 2010205033 dari kelas 3A jurusan Tadris Matematika. Kali ini kita akan menelusuri lebih dalam sosok Karl Popper, seorang filsuf yang sempat menggemparkan dunia ilmu filsafat dengan pemikirannya, yaitu teori falsifikasi, yang dibahas dalam bukunya berjudul The Logic of Scientific Discovery. Filsuf kelahiran Vienna, Austria pada tanggal 28 Juli 1902, ini mempunyai nama lengkap Karl Raimund Popper. Banyak dari kita yang masih sangat asing untuk sekali mendengar namanya. Mungkin tidak sesering mendengar nama Plato, Aristoteles, dan lainnya. Siapa sangka ternyata beliau adalah seorang filsuf terbesar pada abad 20 di bidang filsafat ilmu. Minat dan bakat bermula dari sang ayah, yang mana beliau adalah seorang pengacara, namun sangat antusias dengan buku-buku dan dunia filsafat. Nggak heran jika Karl Popper menjadi sosok yang sangat cerdas. Ketika usianya beranjak 16 tahun, dia meninggalkan sekolahnya dengan alasan semua pelajaran yang disuguhkan terlalu membosankan. Lalu, ia menjadi pendengar bebas pada Universitas Vienna pada tahun 1902. Pada tahun 1902, pada tahun 1922 ia diterima sebagai mahasiswa. Pada tahun 1928 Popper meraih gelar doktor dengan judul disertasi masalah psikologi dalam tes psikologi pemikiran. Dari sini kita tahu jika Popper mempunyai gairah yang besar pada dunia filsafat. Seorang Karl Raimund Popper pada tahun 1934 dengan bukunya yang berjudul The Logic of Scientific Discovery. Dalam buku tersebut melakukan banyak kritik terhadap kecenderungan metodologi sains di masa itu didominasi oleh kaum yang menganut ajaran positivisme. Positivisme itu sendiri adalah suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi, segala hal yang di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Positivisme mencoba untuk mengajukan sebuah gagasan yang menarik mengenai klasifikasi, karena sebelum bukunya mencoba untuk mengajukan klasifikasi mengenai fasilitas, karena sebelum positivisme ini banyak menggunakan prinsip verifikasi, yaitu menggunakan pembuktian dengan fakta-fakta empiris mendukung sebuah teori sains. Nah, falsifikasi ini adalah kebalikan dari verifikasi, yaitu pengguguran teori lewat fakta-fakta. Menurut Popper sendiri, proses verifikasi itu sangat lemah karena verifikasi ini hanya bekerja melalui logika induksi. Namun masalahnya,
Dengan logika induksi, Cooper sering menolak cara kerja dari metode induksi yang secara sistematis dimulai dari observasi, kemudian pengamatan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk memperlihatkan ciri-ciri umum yang intinya akan dijadikan sebagai hipotesa yang dijadikan sebagai hipotesa. Tahapan selanjutnya diperkuat dengan menemukan bukti-bukti mendukung teori atau hipotesa tersebut. Nah, Cooper tidak setuju dengan logika ini, maka lebih condong untuk menggunakan falsifikasi. Jadi, fokus penelitian sains bukan pembuktian positif dan negatif. Artinya, fokus penelitian adalah untuk membentuk suatu teori itu adalah salah dengan menyodorkan sebuah bukti yang membentukkan sebuah teori itu. Salah satu hal ini membuat tulisan ilmiah lebih efisien karena teori langsung dapat dipastikan hanya dengan menyediakan sebuah fakta yang bertentangan. Dengan halnya itu tentu berbeda. Berbeda verifikasi sebab karena verifikasi membutuhkan banyak sampel yang mengambil suatu kesimpulan, bahkan memastikan teori benar adanya, karena bagaimanapun juga hanya bagian kecil dari keseluruhan objek penelitian. Pada intinya, Cooper coba mengatakan bahwa suatu teori tidak bersifat ilmiah hanya karena bisa dibuktikan kebenarannya, tetapi juga harus bisa dapat diuji, dalam arti diuji dengan percobaan-percobaan sistematis untuk menyangkalnya apabila suatu proses yang terjadi dapat bertahan melawannya. Maka kebenaran hipotesis atau teori tersebut semakin kokoh, dan semakin besar kemungkinan untuk mengangkat suatu teori. Dan jika suatu teori itu terus bisa bertahan, maka semakin kokoh pula kebenarannya. Baiklah, contoh penerapannya adalah dulu para fisikawan dengan menggunakan metode verifikasi terhadap sampel-sampel di dalam membuat kesimpulan bahwa semua zat akan menuai jika dipanaskan. Teori ini telah menjadi sebuah mitos selama berabad-abad dalam dunia fisika, namun dalam pandangan filsafat ilmu, tersebut tidaklah dianggap sebagai kebenaran. Bahwa ia akan dianggap benar dengan keyakinan ia hanyalah bersifat hipotesis atau dugaan sementara. Dengan adanya penemuan yang menggugurkan teori temuan tersebut, maka kita bisa memperoleh keyakinan bahwa teori selama ini dipegang ternyata salah. Oleh karena itu, teori tersebut berkembang menjadi sebuah zat yang menuai jika dipanaskan kecuali air dalam rentang suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Akan tetapi, teori kedua itu pun tidak bisa melihat kebenaran. Ia akan dilakukan jika nantinya ditemukan bangsa lain yang bertentangan dengan mungkin. Itulah sekelumit kisah mengenai atom dan teori holistik. Artinya, semua teori bisa sedikit menambah pengetahuan kita yang sopan dan cara berpikir kita yang mungkin selalu berpikir secara vegetatif tanpa mempertimbangkan klasifikasi dari penjelasan. Dari penjelasan tadi sudah mengertikan tentang konsep pemikiran seorang filsuf Karl Popper. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.